Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang khas Linux banget. Yap, kita akan bahas tentang tingkatan pengguna Linux dilihat dari desktop environment-nya yang mereka pilih. Dari yang paling mainstream, sampai yang cuma anak-anak cloud doang yang pakai. Sebagai programmer yang udah ngerasain berbagai macam distro dan desktop environment, gua pengen ngajak kalian semua buat ngulik kenapa pilihan desktop environment itu bisa nunjukin seberapa dalam seseorang nyemplung ke dalam dunia Linux. Kalau kalian kira semua pengguna Linux itu sama, kalian salah besar. Di dunia Linux, pilihan desktop environment kalian itu kayak pilihan jurus kuliah. Ada yang nyari tampilan kece, ada yang nyari enteng, ada juga yang nyari penderitaan. GNOME itu kayak iPhone-nya Linux, desainnya cakep, UX-nya friendly, simple, smooth, tapi lumayan makan cukup banyak resource. Ibarat kayak kalian lagi buka 50 tab Chrome. GNOME ini biasanya dipakai di distro kayak Ubuntu, Fedora, dan teman-temannya. Bahkan, di Reddit sampai ada yang bilang, if you are using GNOME and your system still fast, you are either on NASA specs or lying. Pilihan kedua, KDE Plasma. KDE Plasma itu kayak Android custom ROM. Kalian bisa otak-atik sesuka hati kalian. Bahkan, bisa sampai sistemnya nggak tahu kalian itu siapa. KDE user tuh biasanya nangkring di Unix Porn, pamer setup dengan Neofed 10 baris, dan tiap minggu selalu ganti tim baru. Pilihan ketiga, XFCE, Mate, dan Cinnamon. Ini itu kayak mobil tua tapi bandel, nggak fancy, tapi pas di starter langsung nyala. Ini tuh cocok kalau kalian udah mulai bosan sama drama UI, tapi tetap pengen performa oke. Ini biasanya dipakai user Linux yang udah tua, kerjaan numpuk, nggak mau ribet, dan nggak terlalu ambil pusing untuk tampilan UI desktop. Pilihan keempat, i3, BSP, dan Awesome WM. Di sini, kalian sedang masuk ke dalam fase dark side Linux. Ini tuh kayak kalian lagi belajar kungfu ke Shaolin. Butuh waktu lama, tetapi sekalinya jago, dunia terasa lambat. Di sini, kalian udah pasti jarang pakai mouse, karena semua serba shortcut. Bahkan, di Stack Overflow sampai banyak yang bilang, once you go tiling, you will never go back. Karena begitu kalian ngerasain workflow-nya, desktop environment lain tuh kerasa kayak Windows XP. Pilihan kelima, Hyperland. Hyperland ini udah bukan desktop environment biasa lagi. Ini itu kayak portal ke dimensi estetik dan suffering. Hyperland itu buat kalian yang suka efek blur, rounded corner, transisi smooth, tapi semuanya harus dikonfigurasi sendiri. Biasanya, orang yang pakai Hyperland suka kepo-kepoin Unix porn, terus mikir, bisa juga bikin setup kayak gini. Tapi, endingnya malah 3 hari install dan 7 hari debug. Jadi, pilihan desktop environment itu bukan cuma soal selera, tapi juga nunjukin udah seberapa lama dan seberapa rusak kalian sama Linux. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang masih stuck di Windows. Stay open source and I use Hyperland by the way.